Pandemi COVID-19 belum berakhir dan tentunya memengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, termasuk stok pangan. Menurut Organisasi Pangan Sedunia, potensi krisis pangan di masa pandemi tengah mengancam dunia, tidak terkecuali Indonesia. Pandemi COVID-19 yang terjadi pada akhir tahun 2019 hingga saat ini memberikan dampak perubahan yang signifikan bagi kehidupan negara di dunia. Tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, tetapi juga pada aspek sosial, ekonomi, hingga ketahanan pangan negara. Ketersediaan pangan di sejumlah daerah di Indonesia mengalami kelangkaan akibat terganggunya distribusi logistik. Kekhawatiran krisis pangan tidak hanya karena pandemi COVID-19, tetapi juga karena beberapa faktor dominan lain yang sulit dikendalikan, di antaranya alih fungsi lahan sawah intensif ke non-pertanian, perubahan iklim global, dan fragmentasi lahan sawah. Berbagai kebijakan telah diambil pemerintah untuk mengatasi kelangkaan dan peningkatan harga pangan. Salah satunya yaitu membangun proyek pengembangan kawasan sentra produksi pangan atau food estate di lahan rawa Kalimantan Tengah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi secara bertahap. Namun, banyak koalisi masyarakat sipil menilai proyek food estate dengan pencetakan 300.000 hektar sawah di bekas lahan gambut Kalimantan Tengah milik masyarakat sipil tidak memiliki dasar dan menjadi sumber bencana alam. Salah satu upaya mengatasi kelangkaan pangan yang dapat kita lakukan, yaitu dengan menjamin ketersediaan pangan keluarga. Tren berkebun bersama keluarga di rumah kini tengah menjadi kegiatan mengisi waktu luang yang sedang digandrungi di masa pandemi COVID-19 saat ini. Aktivitas berkebun juga dapat menjadi sumber kesehatan dan ketahanan pangan bagi keluarga bila yang ditanam berupa sayur-sayuran dan buah-buahan yang bergizi. Namun, banyak dari masyarakat yang pada mulanya sangat antusias dan bersemangat untuk bercocok tanam di rumah, lama-kelamaan akan mengalami rasa bosan dan malas. Kemalasan tersebut muncul karena konsumen perlu menyiapkan tenaga dan biaya ekstra untuk mempersiapkan semua alat dan bahan berkebun. Selain itu, perawatan kebun dengan menyirami air yang harus dilakukan setiap hari dirasa memberatkan, membosankan, dan boros air. Maka, diperlukan solusi inovasi produk agripreneur yang lebih unik, simple, dan efisien. Berdasarkan permasalahan di atas, kami, tim delegasi dari Universitas Diponegoro yang beranggotakan Ja'far Umar, Kisa Salsabila, dan Raihan Maulana Mahfuz dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Erma Prihastanti MSI dengan bangga mempersembahkan inovasi yang berjudul Tanduraku, gaya berkebun kekinian dengan produk kit ready to plant berbasis sistem infus sebagai upaya menjaga ketahanan pangan keluarga di masa pandemi COVID-19. Produk Tanduraku merupakan salah satu inovasi produk ekonomi kreatif yang bergerak di bidang agripreneur. Produk ini berbentuk pot tertutup yang di dalamnya berisi media tanam yang telah dikemas, bibit tanaman terpilih, tabung infus, dan petunjuk kerja penanaman. Tanduraku mengangkat inovasi gaya berkebun keluarga kekinian ready to plant yang lebih simpel dan efisien. Semua perlengkapan, alat dan bahan yang sudah tersedia dalam satu produk Tanduraku membuat keluarga tidak perlu susah payah menyiapkan alat dan bahan berkebun satu persatu di rumah. Tanduraku juga dilengkapi dengan tabung infus sebagai alat penyiram dengan prinsip infus. Tabung infus yang telah berisi air ditegakkan dengan ditancapkan di atas media tanam. Air akan secara berkelanjutan menetesi tanaman melalui selang infus akibat faktor gravitasi bumi, sehingga konsumen tinggal mengisi ulang air secara berkala tanpa harus menyiram setiap hari. Penggunaan sistem infus untuk penyiraman tanaman juga dapat menekan konsentrasi penggunaan air untuk menyiram tanaman. Tanduraku menjadi inovasi produk agripreneur kekinian yang lebih simpel dan terjangkau dari segi waktu, biaya, dan tenaga. Dengan adanya produk ini, diharapkan dapat menjadi sumber ketahanan pangan keluarga di masa pandemi COVID-19 saat ini. Tanduraku, Grow Me for Family.